Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita, dan mudah-mudahan subuh yang ke-24 ini sudah bisa tuntas, ya. Jadi subuh berikutnya kita bisa beralih ke pembahasan lain atau judul lain. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin membacakan satu tulisan kerugian besar seorang muslim dalam bulan Ramadan ini. Jadi ada 5 kerugiannya, ya. Yang pertama, ruginya seorang muslim jika bangun sahur tanpa mendirikan salat walaupun 2 rakaat salat sunat. Itu rugi. Yang kedua, ini bukan berdosa, ya, rugi. Bicara rugi, bisnis saja kita tidak mau rugi, ya. Kerugian yang kedua, membiarkan hari dalam bulan suci ini berlalu setiap harinya tanpa melakukan sedekah. Membiarkan tiap hari Ramadan berlalu tanpa melakukan sedekah. Kalau senyum itu juga dianggap sedekah, rugilah orang yang berpuasa kalau setiap harinya tidak tersenyum. Jadi artinya minimal tersenyum. Tapi kalau bisa kita bersedekah sebiji kurma pun, ya. Sebiji kurma. Apalagi kalau bersedekah baru tersenyum, sempurna sudah. Ya. Bersedekah dengan senyum, sempurna. Double kesedekahnya, ya. Itu kerugian kedua. Kemudian yang ketiga, kerugiannya menunggu waktu berbuka puasa. Ini yang banyak terjadi di kita, ya. Kadang kita tidak sadar. Kadang berdebat menjelang buka puasa. Menunggu waktu berbuka tanpa berdoa kepada Allah, ya. Berdoa minta ampun, berdoa minta rezeki, berdoa minta surga, minta diridhai, dan minta apa saja. Padahal kita tahu persis bahwa doa detik-detik menjelang buka puasa itu sangat makbul, ya. Ini kerugian ketiga, ya. Bagaimana kita minta berdoa agar diampuni dosa-dosa kita, minta rezeki, ya. Bukankah orang berpuasa itu makbul doanya, apalagi menjelang berbuka puasa. Doa minta surga, minta dijauhkan dari neraka, minta diridhai kehidupannya, dan minta apa saja. Minta jodoh bagi yang masih jomblo, ya. Senyum-senyum yang jomblo.
Ini masih ada 5 hari nih pasangka memang mi, maksimalkan kata orang ya. Yang sudah punya jangan mi dulu. Ya. Doa yang lain mau dimaksimalkan. Ini yang jomblo-jomblo mau ini pasangka memang mi doanya. Ya, menjelang berbuka puasa. Ya. Kalau habis jangan mi dulu berdoa ini ya. Masih panjang perjalanannya. Berdoa minta dilancarkan hafalannya. Nah, itu dulu. Ini. Jadi menjelang buka puasa jangan terlalu banyak bicara, lari-lari bahkan berdebat, ya. Kemudian yang keempat, kerugian, tidak ada usaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ya, berpuasa saja. Mendekatkan diri dengan Al-Quran yang diturunkan dalam bulan suci ini. Ya. Tidak ada upayanya di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Kalau kita alhamdulillah di 10 terakhir ini, samping kita itikaf, kita ada program 10 terakhir hafal 1 juz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keseriusan atau perhatian kita atau upaya kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga kita tidak termasuk yang rugi dalam hal ini ya. Kemudian yang kelima, ini banyak juga di masyarakat, berpuasa tapi tidak sholat ya. Banyak terjadi seperti ini, berpuasa tapi tidak sholat. Sebaiknya bulan puasa inilah kita justru memperbaiki mutu sholat kita supaya lebih baik dari sebelumnya ya. Banyak orang yang berpuasa tidak sholat. Nah, semoga Ramadan tahun ini jadi yang terbaik untuk kita, merubah diri kita menjadi muslim yang lebih baik dalam mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu pesan ya. Nah. Kemudian kita lanjut dengan pelajaran kita tentang hakikatul insan, hakikat manusia, hakikat kejadian manusia. Kemarin subuh kita sudah sampai kepada bagian tentang makhluk manusia itu diberi beban, yaitu beban ibadah dan beban khilafah. Jadi Allah memberikan kemuliaan, kelebihan manusia dibanding makhluk lain, itu juga diberikan beban, yaitu beban ibadah dan beban khilafah ya. Kemudian selanjutnya, makhluk yang bernama manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih ya. Diberi kebebasan untuk memilih. Dalam hal ini ada 2 pilihan ya, iman atau kafir. Jadi manusia itu silahkan memilih mau beriman atau mau kafir.
Manusia diberikan kebebasan memilih untuk beriman atau kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperlihatkan kebenarannya dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bahwa para nabi dan rasul telah menyampaikan dakwah kepada semua manusia. Ya. Tetapi kewajiban nabi dan rasul itu hanya sebagai penyeru, berdakwah, hanya pembawa risalah. Ya. Terbukti seandainya nabi bisa memberi petunjuk, maka tidak ada keluarga nabi yang menjadi kafir. Ya. Ya. Coba kita lihat dalam sejarah istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, bapaknya Nabi Ibrahim, ya. Kemudian pamannya Rasulullah. Ya. Coba sampai Nabi itu bersedih sekali. Tetapi kata Allah, tugasmu hanya penyampai. Apalagi kalau anak ustaz ji, anak kiai ji, keluarga ustaz ji, ya, keluarga Nabi pun sendiri, ya, tidak sempat menjadikan paman beliau menjadi seorang yang beriman, meskipun besar sekali jasa-jasanya terhadap perjuangan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah lah yang memberi hidayah, Allah lah yang memberi petunjuk keimanan kepada seseorang. Manusia bebas memilih beriman atau kafir. Allah telah menyiapkan kedua pilihan tersebut, termasuk balasan terhadap masing-masing pilihan. Ya. Memilih kafir akan disediakan neraka, ya, neraka jahanam, ya, dan memilih beriman akan disediakan surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak berkepentingan atas pilihan manusia. Tidak berkepentingan, ya. Tidak ada pengaruhnya. Kekuasaan Allah tidak bertambah ketika manusia itu memilih beriman, karena Allah memang sudah maha kuasa atas segala sesuatunya. Pun tidak menjadi berkurang kekuasaannya Allah ketika manusia itu memilih menjadi kafir, ya, tidak ada pengaruhnya, ya. Jadi Allah memberi dua pilihan. Coba kita lihat di surah 90 ayat 10. Coba Ustaz Firman, surah ke-90 ayat 10. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan, ya, dua jalan. Kemudian di surah 76 ayat 3, surah 76 ayat 3, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, ya. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ya.
Jadi Allah memberi dua jalan dan menunjukkan kepada manusia itu jalan yang lurus. Tetapi apa yang terjadi? Imma syakira wa imma kafura. Ya. Ada yang bersyukur, artinya bersyukur dengan mengambil jalan iman. Dan ada pula yang kafir. Ya. Imma syakira wa imma kafura. Kita lihat lagi di surah 64 ayat 2. Di surah 64 ayat 2. Lebih jelas lagi, ya. Dialah yang menciptakan kamu, ya. Maka di antara kamu ada yang kafir dan ada yang beriman, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini makin jelas lagi. Dialah Allah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang beriman dan ada yang kafir, ya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi manusia bebas memilih, bebas memilih. Silakan memilih, ya. Nanti kelanjutan materi ini, pilihan manusia itu ada balasannya, ya, ada konsekuensinya. Ada hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, ya, di atas fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah sehingga digerakkan lisannya. Apakah dia bersyukur atau kufur? Ya. Apakah dia beriman atau kafir? Ya. Jadi sekali lagi, pilihan manusia beriman atau kafir itu bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ngaruh kata orang, ya. Tidak ada. Tidak ada pengaruhnya. Ya. Kemudian selanjutnya balasan atas pilihan manusia itu, ya. Kalau tadi ada dua pilihan, syakira wa imma kafura, bersyukur, beriman atau kafir. Balasannya juga cuma dua, ya. Balasannya juga cuma dua, surga atau neraka. Kalau tidak ada di surga, sudah dipastikan ada di neraka. Kalau tidak ada di neraka, alhamdulillah pasti ada di surga. Tidak ada tempat di antaranya. Tidak ada atau di situ. Tidak ada celah. Bilang tinggal di antara surga dan neraka, tidak ada, ya. Manusia diminta pertanggungjawabannya atas segala pendengaran, penglihatan dan hatinya. Semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bertanggung jawab dengan menjalankan segala tindakan berdasarkan ilmu pengetahuan akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan mereka yang bertanggung jawab mendapatkan balasan neraka. Mereka yang tidak bertanggung jawab mendapatkan balasan neraka. Suatu hal yang wajar apabila perbuatan diminta pertanggungjawabannya dan setiap perbuatan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal. Allah telah menyediakan surga bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, yaitu mereka yang menjalankan perintah Allah.
Jadi manusia itu dengan kemuliaannya, dengan kelebihannya diberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Dan inilah nanti juga yang dievaluasi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apakah pemberian Allah yang berharga itu dimanfaatkan dengan baik? Ya, dijadikan sarana untuk beribadah, jadi orang yang beriman atau tidak. Dan itu harus dipertanggungjawabkan, ya. Harus dipertanggungjawabkan. Tentang tanggung jawab yang harus dihadapi manusia itu, kita bisa lihat di surah 102 ayat 8. Berarti di juz sama ini. 102 ayat 8. Ya. Kemudian terjemahannya, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Ya, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita megah-megahkan, termasuk harta dan anak, ya. Itu akan dipertanggungjawabkan. Itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 32 ayat 19, surah ke-32 ayat 19. Surah ke-32. Surah ke-32 ayat 19. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga di tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Maksudnya orang beriman yang memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya surga, ya, surga. Terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Balasan atas pilihan manusia menjadi beriman, balasannya itu adalah surga, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran surga di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, ya. Banyak sekali gambaran-gambaran surga. Gambaran kenikmatan surga. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 25. Surah kedua ayat 25. Masya Allah, ini gambaran surga, ya, gambaran kenikmatan surga. Dan ini terjemahnya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Sampaikan berita gembira kepada manusia yang memilih beriman, kemudian melaksanakan keimanan dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kabar gembira kepada yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga, ya,
disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Surga yang mengalir sungai-sungai, ya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu, ya. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Bukan istri, ya, istri-istri. Ini jamak atau tunggal? Jamak, ya. Jangan khawatir. Kalau tidak sempat beristri jomblo kemudian meninggal, jangan khawatir. Asal beriman, disiapkan istri-istri. Bukan satu istri. Disiapkan istri-istri yang suci. Apa artinya ini? Istri-istri yang perawan, tidak diragukan lagi. Istri-istri itu bisa 2, 3, 4, 5. Banyak ini maknanya ini, ya. Disiapkan istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya, kekal. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi kematian. Silahkan mainkan itu barang. Ini gambaran surga, gambaran balasan terhadap orang yang memilih iman, ya. Tadi di awal gambarannya surga itu sungai mengalir, ya. Kenapa sungai mengalir? Kita lihat sekarang kan manusia itu condong ke tempat-tempat wisata, padahal di sana sungai gitu. Di situ kecondongan manusia itu. Maka diberikanlah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di ayat lain ada sungai madu, ada sungai susu, ya, bermacam-macam. Tapi yang lebih menarik itu istri-istri, Insya Allah. Luar biasa. Kita bisa lihat lagi gambaran surga di surah 22 ayat 14. Inna Allah yudkhilul ladina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Insyaallah. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Maksudnya lebih dari itu Allah bisa melakukan, ya. Luar biasa sekali. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, golongan pertama yang akan masuk ke dalam surga itu adalah bagaikan bulan di malam purnama. Jadi ada golongan-golongannya, ya. Golongan pertama bagaikan bulan di bulan purnama. Dan golongan kedua bagaikan cahaya bintang yang gemerlap di langit. Ya, sebulan bintang itu berkedip-kedip, ya, kelihatan cantik, ya. Bagi setiap orang dari mereka 2 pasangan yang tulang betisnya akan terlihat dari balik dagingnya. Masya Allah, biasa ini. Tulang betisnya susah sekali dibayangkan gini gambarannya ini. Wanita-wanita surga. Jangan dulu bayangkan, pokoknya beriman dan berbuat dulu. Pasti akan didapatkan ini, ya. Dan di dalam surga itu tidak ada yang membujang, tidak ada jomblo, ya. Tidak ada jomblo di surga. Semuanya sudah disiapkan, Masya Allah, luar biasa.
Iya. Nah, termasuk tadi yang sebelum materi kita masuk di pelajaran ini, kerugian orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang kurang doanya. Ya. Di antara doa yang bisa dipanjatkan ini, ya Allah, masukkan saya di surga, ketemukan saya dengan bidadari, dengan para istri-istri yang dijanjikan. Nah. Iya. Nah. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa ketemu di surga nanti. Amin. Insyaallah. Kemudian selanjutnya itu balasan orang yang memilih beriman, kemudian balasannya adalah surga. Kemudian yang kedua, balasan terhadap orang yang memilih kekafiran, balasannya adalah neraka. Nauzubillah. Manusia harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, karena Allah telah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Oleh karena itu, agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, manusia perlu berilmu. Balasan di akhirat terhadap perbuatan manusia adalah bentuk keadilan yang Allah berikan di akhirat. Mereka yang tidak menjalankan perintah Allah mendapatkan hukumannya yang setimpal, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sekarang kita lihat juga gambaran-gambaran neraka. Ya. Ini tentang konsekuensi atas pilihan manusia memilih kekafiran, ya. Jadi di ayat tadi Allah memberikan fasilitas kepada manusia, tentunya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ya. Penglihatan, pendengaran, dan hati, ya. Itu akan dipertanggungjawabkan, ya, akan dipertanggungjawabkan. Beberapa malam subuh yang lalu kita belajar tentang pengawasan Allah, ya, bahwa di akhirat nanti mulut itu tidak bisa lagi berbicara. Yang berbicara itu adalah kulit, ya, kaki, tangan, ya. Kalau di ayat ini itu dipertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, coba kita lihat di surah 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pendengaran, ya, pendengaran kita, penglihatan, dan hati kita itu akan dipertanggungjawabkan. Sejauh mana kita memanfaatkan, ya, memanfaatkan di dunia ini. Jadi ada orang beriman dengan penglihatan mata dan hatinya, tapi ada juga orang yang kafir, ya. Nah, ini. Dan ini akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan neraka terhadap orang-orang yang kafir itu kita bisa lihat di surah 32 ayat 20. Surah 32 ayat 20. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم
Dan ada pun orang-orang yang fasik atau orang kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Ya. Jadi siksaan di neraka itu, ya, setiap kalau di keterangan yang lain ya, bahwa setiap tubuhnya hancur itu dikembalikan lagi sempurna, ya, kemudian disiksa lagi, dan begitulah seterusnya. Ya, jadi gambaran kepedihan neraka itu ya luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita terhindar, ya, dari siksa api neraka. Ada hadis Nabi mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sebagian orang tersiksa hanya sampai mata kakinya. Nah, mungkin gambar siksa neraka ya, disiksa sampai mata kaki. Dan ini hadis riwayat Muslim. Sebagian orang tersiksa hanya sampai mata kakinya, sebagian sampai lututnya, ya, sebagian sampai ke pusatnya, dan sebagian sampai ke bahunya. Ya. Jadi ada yang siksa sampai mata kaki, sampai lutut, sampai perut, dan sampai ke bahunya. Mungkin tenggelam di api neraka ini, ya. Jadi sampai di mata kaki pun mudah-mudahan kita terhindar, ya. Siksa, menurut hadis ini siksa yang paling rendah itu sampai mata kaki, ya. Dan mungkin inilah siksaan terhadap paman Nabi, ya, paman Nabi, siksaan yang terendah. Ya. Jadi alhamdulillah materi atau pelajaran kita tentang hakikatul insan itu bisa tuntas subuh ini. Jadi kita kembali sedikit meringkasannya bahwa hakikat manusia itu adalah makhluk di antara makhluk Allah yang ada, ya. Makhluk yang namanya manusia berada dalam fitrah ketuhanan. Dalam kelebihan dan kesempurnaannya manusia itu bersifat lemah, bodoh dan fakir. Kemudian dimuliakan oleh Allah karena ditiupkan ruh kepadanya. Kemudian memiliki keistimewaan, ditundukkan alam semesta ini, ditundukkan alam ini kepada manusia, sehingga manusia bisa menundukkan laut, bumi dan udara, bisa memanfaatkan untuk fasilitas kehidupannya. Kemudian manusia diberi dua beban ibadah dan beban khilafah. Kemudian manusia bebas memilih mau beriman atau mau kafir. Kemudian pilihan manusia baik beriman atau kafir, maka itu ada balasannya, dan balasannya ada dua, surga atau neraka, ya. Harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Apakah pilihannya itu mendapatkan surga atau neraka? Demikianlah pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi mari kita memanfaatkan bulan puasa ini, memperbanyak doa, ya, terutama tadi, ya, menjelang berbuka puasa. Maksimalkan doa-doa kita, pasangkai doa-doa kita. Kalau ada perencanaan kita, termasuk kita berdoa dengan rencana kita ingin mendirikan pondok, ya, tahfizul Quran, ya. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan terrealisasinya, ya, pembangunan atau pendirian
pondok tahfizul Quran insyaallah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Mari kita menutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.